Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan melalui video ini tentang pembahasan uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan pada soal paket 2 tahun 2023. Di mana dengan tugasnya adalah rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Oke, dari soal paket 2 dapat kita gambarkan dengan topologinya seperti ini. Kebetulan kita gunakan untuk menggunakan VLAN-nya, kita menggunakan switch manageable, menggunakan switch Cisco tipe 2950. Kalau di soal itu masih menggunakan router board yang dijadikan sebagai switch. Baik, dari topologi ini kita bisa gambarkan bahwa router board di sini kita akan konfigurasi dari mulai konfigurasi dasar. Terus yang kedua kita konfigurasi VLAN-nya. Dari soal tersebut ada 2 VLAN, yaitu VLAN ID 10 dengan namanya siswa, VLAN ID 20 dengan namanya guru. Begitu juga nanti dari switch Cisco akan kita konfigurasi. Nanti port 1 sampai 5 kita gunakan untuk VLAN 10, port 6 sampai port 10 kita gunakan untuk VLAN 20, dan port 11-nya kita gunakan trunking yang terkoneksi dengan router mikrotik. Di mana masing-masing dari VLAN tersebut IP-nya nanti akan dibikin DHCP. Berikutnya kita akan konfigurasi WLAN-nya dengan hotspot dengan SSID portal smk.sch.id, di mana nanti masing-masing kita akan membuat 5 user dan kecepatan bandwidth-nya dari soal sudah ditentukan. Pertama adalah capsek, siswa, guru, dan tambahannya adalah kita asesor dan admin. Itu sekilas gambaran dari topologi ini. Baik, kita bisa langsung konfigurasi masing-masing perangkatnya. Baik, kita akan coba konfigurasi router board melalui Winbox. Kita buka Winbox-nya, kita koneksikan. Ya, oke, setelah masuk di dalam Winbox, yang pertama kita lakukan adalah konfigurasi dasar dari mikrotik. Oke, kita klik IP DHCP client. Tambahkan, kita gunakan sumber internetnya dari Ether 1. Oke. Pastikan statusnya adalah bound. Selanjutnya IP DNS. Kita tinggal checklist low remote request. Oke. Selanjutnya IP firewall NAT. Kita tambahkan. Chain-nya adalah SRC NAT, out interface-nya adalah Ether 1. Action masquerade. Oke. Kita coba pastikan bahwa router board kita atau mikrotik kita terkoneksi dengan internet. Oke, kita buka new terminal. Kita coba buka salah satu situs. Ya, oke, kita ping detik.com. Berarti router ini sudah terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, sesuai dengan topologi soal tadi, kita kerjakan konfigurasi VLAN. Oke. Kita klik interface. Di sini ke interface kita tambahkan VLAN.
Sesuai dengan soal, ada dua VLAN. Yang pertama adalah VLAN dengan nama siswa. VLAN ID-nya 10. Interface yang digunakan adalah Adder 2. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi VLAN yang kedua, yaitu namanya guru. VLAN ID-nya 20. Interface-nya kita gunakan Adder 2. Oke. Selanjutnya kita membuat IP address dari masing-masing VLAN. Klik IP address. Oke, kita tambahkan untuk siswa IP address-nya 192.168.40.1/24. Kita pilih interface-nya adalah VLAN siswa. Oke. Kita tambahkan lagi 192.168.60.1/24. Interface-nya adalah guru. Oke. Selanjutnya kita bikin sesuai dengan ketentuan soal untuk DHCP pool pada masing-masing VLAN itu dibatasi yaitu sampai dengan 50. Oke, kita bikin IP DHCP server. Klik DHCP setup, kita pilih di sini interface-nya adalah siswa. Ya, selanjutnya kita next, baru di sini IP 254, host ID 254 kita ganti 50 sesuai dengan soal. Oke, selanjutnya kita klik next sampai dengan selesai. Kita tambahkan lagi untuk interface guru. Ini berarti VLAN dengan nama guru ya. Oke, kita lanjut next. Sama di sini kita gunakan sesuai dengan soal. Untuk DHCP pool-nya dibatasi sampai 50. Oke, sampai selesai. Berikutnya, kita konfigurasi dulu untuk interface yang ke wireless. Berarti kita gunakan WLAN. Untuk topologi ini, sesuai dengan soal paket 2, kita gunakan switch-nya kita gunakan switch Cisco. Untuk konfigurasi switch Cisco nanti setelah kita konfigurasi MikroTik selesai. Jadi kita lanjutkan dulu ke interface WLAN. Oke, kita aktifkan dulu WLAN-nya. Nah, di sini IP address untuk WLAN adalah ya, sebentar kita konfigurasi WLAN dulu. Di sini di soal ada permintaan passwordnya, security-nya. Berarti kita di sini konfigurasi dulu untuk security dari wireless ini. Kita klik wireless, pilih security profile, kita tambahkan nama profilnya, ya, kita kasih nama profil 1 saja. Modenya adalah dinamik. Oke, kita checklist. Misalkan kita password sesuai dengan soal 123456778. 123456778. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi WLAN-nya. Untuk dari soal tersebut kita tentukan SSID-nya. Oke, double klik. Pilih modenya adalah AP bridge. Kita band-nya kita pilih BGN. SSID-nya sesuai dengan soal. Sesuai dengan ketentuan dari soal adalah UKK. Nomor absen kita misalkan 01.
kita bedakan, belakangnya kita kasih nama aja, misalkan Manaf. Security profile-nya berarti kita tujukan ke profile 1. Oke. Setelah SSID kita bikin, kita selanjutnya adalah sesuai dengan soal bahwa kita akan bikin DHCP pool-nya sesuai dengan ketentuan soal itu sampai 50. Klik IP hotspot. Kita klik hotspot setup, pilih WLAN 1 interface-nya, next. Nah, ini kita belum kasih IP address ya. Kita kasih IP address dulu, klik IP address. Tambahkan IP address untuk wireless 192.168.20.1/24. Pilih WLAN 1. Oke. Baru kita bikin untuk DHCP pool-nya, IP hotspot. Kita klik hotspot setup, pilih interface adalah WLAN, next, next. Kita batasi sesuai dengan permintaan soal itu sampai 50. Klik next. Oke, DNS server kita kosongkan, next. Baru di sini DNS name sesuai dengan soal. Kita ketikkan portal smk.sch.id. Oke, kita next. Ya, passwordnya 123456778. Next. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi dari server profile. Oke, portal smk.sch.id kita double klik. Ya, kita cookie-nya dihilangkan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat user profile. Ketentuan dari soal itu ada 5 soal, tetapi yang tertera di sini ada 5 user, yang tertera ada 3 user. Maka kita tambahkan untuk 2 usernya. Oke, kita tambahkan di server profile, di user profile ya, di user profile kita tambahkan kepsek. Ya, address pool-nya kita pilih hspool 1. Bandwidth-nya sesuai dengan soal adalah 512 kbps. Q-nya, parent-nya kita non. Oke. Tambahkan lagi untuk guru. Bandwidth-nya 256 kbps. Oke, 256. Oke. Jangan lupa Q-nya di parent di non dulu. Oke. Tambahkan lagi name-nya siswa. Address pool-nya hspool 1. Oke, di sini sesuai dengan permintaan soal 128 kbps. Q-nya non. Oke. Kita tambahkan lagi untuk 2 user. Misalkan di sini asesor. Ya, kita misalkan kecepatannya 2 mega. Q parent-nya di non. Oke. Tambahkan lagi misalkan admin. Misalkan kecepatannya 3 mega. Oh, salah, maaf. 3 mega. Oke. Selanjutnya kita bikin usernya. Oke, klik user, tambahkan servernya berarti hotspot 1, name-nya kepsek.
Passwordnya 123 sesuai dengan permintaan soal. Profilnya berarti kita pilih Capsec. Oke. Tambahkan lagi. Servernya hotspot 1, usernya guru, passwordnya 456. Profilnya guru. Oke. Tambahkan lagi. Namanya siswa. Passwordnya 789. Profilnya siswa. Oke. Tambahkan lagi asesor. Passwordnya misalkan asesor. Profilnya asesor. Oke. Nah, sekarang di sini admin sudah ada, tinggal kita double klik. Servernya kita ganti hotspot. Nanti di sini profilnya berarti admin. Ya, passwordnya 1 sampai 8. Oke. Berikutnya kita konfigurasi untuk tampilan dari login. Itu permintaan dari soal. Oke, kita buka dari file. Klik file. Cari di situ hotspot login. Ya, ini ya. Ini kita drag ke desktop. Oke, ini berarti sudah ada ya. Kita tinggal edit. Klik kanan. Tapi terlebih dahulu pastikan kalau kita mau edit dengan Notepad++, pastikan dulu Notepad++-nya kita terinstall. Edit. Oke. Di baris 59. Di sini ada please log on to use the internet hotspot service. Ini kita ganti sesuai dengan permintaan soal. Selamat datang di hotspot SMKN 1 Balongan. Ya, untuk membedakan dengan siswa yang lain, kita di baris keduanya kasih nama masing-masing. Contoh di sini Abdul Manaf. Ya. Oke. Kita lihat di sini kita sudah tadi untuk tampilan loginnya di atas kita sudah kita ganti selamat datang di hotspot SMK 1 Balongan. Terus kita bikin di sini kasih nama di baris bawahnya Abdul Manaf ya, itu sesuai dengan nama masing-masing. Setelah itu kita simpan, save ya, kita save. Baru kita masukkan lagi ke dalam Winbox ya. Oke, kita drag yang login ini, kita masukkan, kita timpa yang tadi. Oke, ini sudah kita masukkan. Oke, ini konfigurasi untuk jalur wireless atau hotspotnya ya. Selanjutnya kita tinggal pembuktian, nanti setelah semuanya selesai baru kita buktikan untuk membuktikan user yang kita gunakan sesuai tidak dengan bandwidth yang kita masukkan. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dulu untuk konfigurasi dari switch Cisco. Ya, berarti kita akan mengkonfigurasi switch Cisco dengan VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, langkah berikutnya adalah kita konfigurasi switch manageable. Kita gunakan switchnya adalah Cisco tipe 2950. Dimana kita sebelumnya kita pasang dulu kabel konsolnya dari switch ke komputer kita. Setelah kita pasang baru kita cek, karena kita menggunakan konverter USB, maka kita cek COM-nya dulu. Kita cek ke device manager. Kalau menggunakan Windows 10, kita di sini klik di PC, klik kanan properties. Ya, di sini kita pilih device manager. Setelah itu kita cek di sini apakah
drivernya sudah terinstall atau belum. Kita cek di port COM. Ya, di sini sudah terdeteksi karena sudah terinstall dari driver kabel konsol tersebut. Apabila belum terdeteksi, berarti kita harus install dulu driver dari kabel konsol tersebut. Oke, setelah sudah terdeteksi, kita lihat di sini yang terdeteksi adalah COM 4. Selanjutnya kita buka program putih. Oke, kita buka putihnya. Ya, kita pilih serial, kita tentukan tadi COM-nya berarti COM 4 open. Masuk. Ya, kita tinggal aktifkan enable, kita cek dulu show VLAN brief. Ya, kita lihat di sini switch yang kita gunakan terdapat 12 port. Ini bawaan dari switchnya bahwa port tersebut ada pada VLAN 1. Nah, tugas kita sesuai dengan soal, kita bikin VLAN-nya ada 2. VLAN ID 10 dengan nama siswa, VLAN ID 20 dengan nama guru. Oke, untuk mengkonfig kita harus ke global terminal. Config terminal. Oke, baru di sini kita bisa konfigurasi VLAN 10. Namanya siswa, name siswa. Kita keluar dulu. Baru kita bikin VLAN 20. Name guru. Ya, oke. Kita bisa lihat di show VLAN brief. Ya, ini berarti ini baru masuk VLAN 10 ya, VLAN 20 belum. Kita keluar dulu. VLAN 20. Name guru. Exit. Oke, kita cek di show VLAN brief. Jangan lupa kalau posisi kita ada di global terminal, maka perintahnya diawali dengan do. Ya, ini udah kita bikin VLAN 10 namanya siswa, VLAN 20 namanya guru. Tapi portnya belum kita aktifkan. Portnya masih pada VLAN 1. Sekarang kita pindahkan portnya, interface, rank, fast Ethernet 01 sampai 5. Oke. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Nah, ini berarti kita masukkan port 1 sampai 5 ke dalam VLAN 10. Selanjutnya kita keluar dulu, baru kita ke interface rank FA06 sampai 10. Oke, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, exit. Setelah itu kita cek do show VLAN brief. Ya, oke, sekarang portnya dari VLAN 1 sudah pindah ke VLAN 10. Di sini kita lihat portnya 1 sampai 5 sudah masuk ke VLAN ID 10. Begitu juga untuk port 6 sampai 10 sudah masuk ke VLAN ID 20 dan namanya guru. Oke, berikutnya kita membuat trunking supaya bisa terkoneksi dengan router Mikrotik. Kita bikin trunking, di sini tinggal 2 port, berarti port 11 sama port 12. Oke, kita coba gunakan port 11. Interface fast Ethernet 011. Oke, kita lihat to show interface trunk. Ya, ini udah masuk. Tinggal kita cek pada masing-masing portnya.
Oke, kita pasang dari port 1 sampai port 5 ke komputer. Oke, kita konfigurasi pada komputernya. Kita cek IP-nya. Ya, kita optain. Oke. Oke. Close. Kita tunggu. Nah, coba kita disable dulu. Kita enablekan. Nah, oke, kita cek. Kita klik detail. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan IP address 192.168.40.50. Berarti konfigurasinya dari IP belakang ya. Oke, kita coba ke internetnya. Kita buka detik.com. Oke, terkoneksi. Selanjutnya kita coba cek port 6 sampai port 10. Kita pindahkan kabelnya. Oke, coba kita disable. Terus kita enable. Ya, kita tunggu lampu indikator di switch sampai warna hijau ya. Baru akan terlihat terkoneksi atau tidak. Ya, oke. Kita coba double klik, klik detail. Oke, kita lihat di sini komputer kita yang dipasang di port antara port 6 sampai port 10 itu sudah mendapatkan IP address 192.168.60.50. Oke, kita buktikan internetnya. Ya, ini terkoneksi. Itu adalah pengujian yang terkoneksi pada switch Cisco yang kita bikin di Mikrotik tadi menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20 yang terkoneksi ke switch melalui trunking. Oke, selanjutnya kita buktikan melalui HP ya. Pembuktian melalui hotspot. Kita coba.